Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sore ini udah kita sama-sama kumpul hari ini. Jadi hari ini saya bukan menemani, ya, menemani partner bisnis saya yaitu Pak Andre yang akan berbicara terkait dengan apa Pak? Dengan apa namanya, status anak ibu dari anaknya Pak Andre yang infonya mendapatkan ancaman di ruangan persidangan kemarin ya. Di ruangan persidangan pada tanggal kita di kasus utamanya ya, pada tanggal 6 Februari 2025 di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dimana di dalam persidangan itu juga terjadi satu kericuhan atau kegaduhan. Di sini Pak Andre tentunya sebagai ayah, ya, dari ibu anaknya Pak Andre ingin menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin belum tahu atau orang-orang yang dianggap mengganggu atau mengancam, ya, baik itu keselamatan maupun ancaman-ancaman hukuman lainnya. Jadi saya persilahkan waktu dan tempat Pak Andre menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Silakan dulu. Teman-teman media, saya sampaikan dulu. Pertama saya sebutkan status Iklima ketemu saya, ya. Iklima ini sebetulnya sebagai pengusaha, usaha kecantikan. Bukan ada isunya adalah orang yang sembarangan, yang kayak ada beritanya bahwa ini adalah orang rendahan, orang ecek-ecek. Bukan, dia seorang pengusaha dan ada uang. Nanti videonya akan saya berikan bahwa dia bagaimana kehidupan dia, ya. Jadi yang saya mau tekankan sekali lagi, andai katanya ada pengancaman atau apa-apa, pertama sekali saya akan hadapi orang itu. Ingat, yang ngancam-ngancam akan saya hadapi. Ini saya belum sebut namanya, ya. Nanti kalau sudah terang akan saya sebut orangnya, ya. Siapapun orangnya akan saya hadapi. Nah, ini bukan pertama kali saya membela Iklima, ibu anak saya. Iklima itu ibu anak saya. Kemarin aja umroh aja pakai bisnis kelas bulan yang lalu. Jadi bukan ecek-ecek nih, bukan istilahnya orang keblangsak, orang miskin, bukan apa-apa, bukan. Jangan salah, ini mesti saya sebutin di sini. Kita ini hanya meluruskan, bukan istilahnya nanti dibilang sok kaya atau apa, bukan. Ini bukan sok ngomong sok kaya, tetapi meluruskan bahwa ini bukan orang pengangguran ketemu saya. Dan dia bukan istri simpanan. Ingat, dia adalah istri saya, tidak ada orang lain. Nah, ini supaya tahu aja, ya. Nah, jadi inilah yang saya utarakan yang sebenar-benarnya. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Masalah terkait ini Pak, ini kan kisruh ini jadi dikaitkan bahwa kalau aja tidak ada keimbangan dari Iklima yang kesini tidak akan terjadi seperti itu Pak. Menanggapi hal itu Pak. Jadi begini, mengenai permasalahan, karena saya tidak mau masuk di persidangan itu, ya, karena udah jelas, sudah ada kepolisian, sudah ada kejaksaan, sudah ada kehakiman. Sekarang sudah masuk ke masalah ke persidangan. Jadi itu saya ikut campur. Tapi yang saya ikut campur ini bahwa Iklima ada ketemu saya sebagai orang pengusaha dan bukan orang sembarangan. Dan dia bukan istri orang pada saat itu. Bukan istri orang, ingat. Nah, jadi ini supaya di garis bawahi yang benar. Dan dia bukan istilahnya gampangan ada orang yang opini dibayar 1 juta, 2 juta opini, ya. Nah, itu bukan, itu fitnah, ya. Jadi jangan sembarangan, kalau ini kurang kita tahu jelas, jangan bicara gitu. Abang, terkait pengancaman sendiri tadi dibilang kan Alasan Abang membela Iklima kan sudah mantan istri. Ya. mantan. Karena saya bela ini adalah Iklima itu ibu anak saya. Kalau dikatain mengenai masalah yang enggak, terimbas dengan anak saya. Sedangkan anak saya itu istilahnya sekolahnya di sekolah suatu yang beragama, ya, jadi supaya tahu. Dan dia besarnya juga nanti akan rusak kalau aneh kata saya ngebelain yang sebenarnya. Ini fakta yang saya ceritain. Dan saya tidak mau tujukan kepada siapapun yang akan mengancam atau mencelakakan ibu anak saya akan berhadapan dengan saya dan
teman-teman bisnis saya. Nah, Sunan Kalijaga ini bisnis teman saya, jangan pikir-pikir oh ini ada apa ya, gitu aja. Bang, image di pabrik kan Iklima itu kurang baik itu. Kurang baik abang sendiri menanggapi seperti apa? Ya saya jelaskan yang tadi, dia ketemu sama saya sebagai pengusaha dan bukan orang yang sembarangan. Contohnya, ntar saya akan kasih lihat bagaimana dia Valentine aja ulang tahun dia bisa sawer uang begitu banyak, gitu kan? Nanti lihat aja, lihat. Abang terkait pengancaman kan tadi abang bilang kan speak up banget soal dugaan pengancaman. Itu pengancamannya Dugaan. ya, pengancamannya datangnya kapan, via apa, dan apa yang dilontarkan. Enggak, ini saya kasih kata-kata gini, orangnya udah ngerti semua. Jadi nggak usah dikatain kapan terjadinya, pokoknya intinya orang yang mendengar ini biar dia berpikir. Berarti sudah ada pengancaman ya ke Iklima? Sudah ada. Via apa mungkin bang? Berupa apa pengancamannya? Nanti saya pokoknya itu aja. Nanti detailnya kalau saya laporin polisi kalau terjadi. Berarti akan melaporkan ke polisi. Kalau andai katanya kalau berani. Oh, berarti ini baru Terjadi, sekedar surat-surat kalian aja gitu. Ya, bukan Apa tuh? suara. Pakai suara. Oh, pakai suara. Iya, ada suara. Di telepon atau gimana, Bang? Hah? Di telepon atau kayak gimana? Jangan sampai ke detail begitu. Pokoknya intinya nanti kalau sudah lapor Intinya Pak Andre sudah mengantongi alat bukti. polisi, Ya. ada alat bukti. Jadi Pak Andre di sini mau menyampaikan bahwa pada siapapun di luar sana yang sudah mengancam ataupun akan mengancam Iklim Hakim pasti akan berhadapan dengan Pak Andre. Ya, karena dia ibu dari anak saya mesti jagain. Itu aja, Dinda. Kondisinya Iklima, Ini kondisinya seorang bapak lah, seorang bapak. kondisi Apa seperti apa mengancamnya gimana? Untuk apa maksudnya? biar nggak speak up atau kayak gimana gitu. Jadi nggak usah nanti kalau udah itu cukup itu aja, Dinda ya. Pengancaman itu Jelasnya sampai nanti. mengganggu. Gini, Pengancaman itu sampai kan mengganggu. kita kan sama-sama tahu ya bahwa di perseteruan yang sedang ramai antara Bang Hotman dan Bang Rasman ini kan ada seorang wanita yang bernama Iklima Hakim, yang dimana Iklima itu adalah ibu dari anak Pak Andre, gitu ya Pak ya. Ya. Nah di sini kami hanya ingin menyampaikan Pak Andre khususnya sebagai bapak dari anaknya Iklima itu janganlah gitu loh ya, jangan siapapun berlaku lebih jauh melakukan pengancaman, intimidasi terhadap Iklim Hakim. Karena biar bagaimana Iklim Hakim itu adalah ibu dari anaknya Pak Andre. Ya. Itu mungkin yang ingin disampaikan Pak Andre kepada orang yang bersangkutan maupun kepada siapapun yang mempunyai rencana atau bahkan yang sudah mengancam Iklim Hakim kemarin-kemarin gitu ya Pak. Ya. Kondisinya Iklima seperti apa, Bang? Kondisinya? Informasi data dan bukti-bukti itu didapat dalam surat sendiri. Maaf. Detektor abang ada di TKP. Nanti saya jawab. Yang ini aja, Dinda ya. Ini saya oper begini biar nanti kalau andai katanya sampai terjadi baru saya buka. Nah, begitu ya. Nah, udah ada imbas bang kepada Iya, tapi kalau untuk Iklima jadi kepikiran orangnya. Jadi ya begitu. Sampai stres nggak, Bang? Ya. Stres nggak Iklimanya? Ya nggak stres lah, biasa lah. Kan kalau orang itu kan takutnya sama Allah, bukan sama manusia, kan begitu ya Dinda ya. Tapi imbas ke anak nggak bang? Kalau kontak kan anak saya kan sana sini ibunya setiap waktu lah ada masalah. Tapi bang sekarang Kemarin juga kontak tapi mengenai masalah anak ya, bukan masalah apa-apa. tapi imbas nggak bang ke psikologi anak mungkin untuk Ya tapi kan takutnya kan anak-anak kan tahu sendiri. Kalau pasti kan teman-temannya kan media ini kan luas sekali nih sampai seluruh Indonesia kan gitu kan. Bang, putar. abang pengen menekankan pesan apa dengan kasus ini? Apa implikasi data untuk orang di luar sana yang berhadapan dengan ini? Apa pesan yang ingin disampaikan? Ya pesannya saya lebih baik ikuti sajalah persidangan ini dengan baik-baik, hasilnya apapun ya pasti negara ini ada negara hukum kan. Kalau di luar hukum ya otomatis ceritanya beda lagi kan itu kan. Ada lagi ya. Oke. Mungkin dengan buka suara seperti ini udah komunikasi dengan Iklima juga atau seperti apa Bang? Jadi begini, jangan masuk ke situ ya. Kalau andai katanya nggak ada asap kan nggak mungkin nggak ada api, ngerti kan? Gitu kan. Maksudnya udah ada komunikasi mungkin bahkan Nanti itu ke dalam. Ini itu mungkin namanya ini ya, seorang bapak yang ingin melindungi putrinya, yang kebetulan ibu dari putrinya ini sedang
ada masalah hukum gitu. Jadi lebih kepada ya seorang bapak yang pengen menyampaikan kepada siapapun yang mengancam ibu dari putrinya Pak Andre. Bang, peristiwa ini sudah terjadi. Kamu sudah memegang data-data atau informasi yang bukti tersebut. Ketika nanti apakah ini cukup sampai di sini atau menunggu peristiwa lain lagi baru melaporkan? Seperti apa? Kita tunggu aja, Dinda. Ya, nanti kan besok kan tanggal 20 kan juga lihat kita keadaan juga gimana, Pak. Hadir, Pak. Saya akan hadir, tanggal 20 akan hadir, ya. Bang, terkait ini kan iklim itu juga mungkin saat ini kan ada di posisi yang netral. Ya, tengah gitu antara korban dan juga Rasman gitu ya, Bang. Mungkin gimana Bang menanggapi kasus itu? Kalau dari Abang sebagai orang yang pernah dekat dengan iklim juga gitu. Ya, intinya kita tunggu aja lah, Dinda ya. Lebih condong kemana Bang kalau boleh? Abang pengennya tuh lebih kemana nih maksudnya? Membela siapa? Membela di antara mereka berdua nih, Rasman dan Hotman. Oh, saya tidak ada bela dua-duanya, ya. Nggak ada bela dua-duanya. Oke, Karena kan ini kan sudah di arena persidangan, tidak ada gunanya kita bela siapapun, nggak ada gunanya, gitu kan. Keputusan itu di tangan hakim, udah itu kan hanya tahunya itu aja. Kedatangan abang tanggal 2 Kalau yang Abang inginkan sendiri mungkin seperti apa? Ya semua pun kalau aneh menginginkan semua ya iklimnya supaya bebas, semua juga bebas lah, semua juga happy lah begitu ya. Tapi kalau yang Abang tahu dari versi iklim hakim yang itu mungkin seperti apa Bang? Siapa yang lebih bersalah? Sampai terseret ke ranah hukum seperti ini gitu. Ya udah, itu kan udah dari dulu. Kan saya nggak mau masuk lagi di arena penyidikan apa segala macam Ya ya. maksudnya yang Abang tahu aja Oke. gitu Bang, yang Abang tahu gitu. Oh, enggak. Apa? Sosok iklim sendiri sampai Sekarang? Dulu waktu rumah tangga sama sosoknya seperti apa? Sosoknya seperti biasa-biasa aja, sebagai ibu rumah tangga baik-baik aja, nggak ada masalah. Bang, Pengusaha. abang besok kan Ya. datang tanggal 20 ya. Itu sebagai pendamping Iklima atau sebagai saksi juga di sana, Bang? Saya ngelihat aja gitu, saya melihat aja, udah begitu. Apa yang ada, saya sebagai penonton aja dulu. Penonton. Ya? Oke ya. Iklima juga bakal datang besok, Bang, tanggal 20. Insya Allah masih ya. Bang, Oke. alasan mendasar kenapa masih menyimpan nama yang tadi mengancam, menghina, itu apa? Ya udah nanti aja lah, brother ya. Ya, oke nanti. Bang Andre ini kan adalah iklim hakim, ini ada ibu dari anaknya. Ya itu aja yang Dia ditamain. melindungi ibu ini adalah ibu dari anaknya itu. Ya, nama pelaku maksud saya. Bukan udah pelaku ya udah ceritanya udah laporan dong. Bang, pada saat kasus ini ada, pada biar saat jelasin. Saya mau jelaskan yang pertama, Abang Andre ini punya istri namanya Iklima. Sekarang jadi mantan istri. Dia punya anak. Yang dia ambil di sini bukan membela siapa-siapa. Dia hanya mau supaya Iklima sebagai ibu dari anaknya jangan direndahkan, dilecehkan harga dirinya di depan publik atau oleh siapapun. Karena akan berpengaruh kepada psikologis anaknya. Jadi beliau hanya minta persidangan tetap berjalan seperti biasa, tapi jangan juga merendahkan harkat martabat daripada mantan istrinya Pertama, jangan atau diancam-ancam. kepada ibunya atau ada pengancaman dan lain sebagainya. Ketika itu terjadi pasti akan berhadapan dengan beliau. Ya, Pak Andre Pasti sendiri. saya akan tidak Karena diam, gitu. Pak Andre sendiri sebagai mantan suaminya juga anak Pak Andre itu adalah ibunya adalah Iklima Kimia, tidak mau supaya psikologisnya terganggu dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang sangat subjektif ya. Abang Dalam bisa sama situasi Iklima dan lain Kim kapan, sebagainya. Bang? Mungkin apakah setelah kasus ini apa sebelum kasus ini, Bang? Hampir sering ketemu kan Ya, anak saya. maksudnya, Jadi begini ya. Anak ini sering ketemu sama saya dan Iklima pun sering ketemu karena komunikasi kan untuk urus anak. Iya. Karena anak saya ini yang urus semua itu ibunya. Nah, jadi kan otomatis kalau saya mau ketemu anak, otomatis mesti ketemu izin ibunya atau apa kan hak Kayak asuhnya biaya ibunya. bulanan juga masih, Pak ya. Biaya bulanan apa kan? Iya biaya bulanan untuk kewajiban Pak anak ya Bapak ya jelas itu Pak. Maksudnya terkait perceraian sendiri, udah berapa lama bercerai sama Iklima Kim gitu, Bang? Udah jangan tanya itu ya. Maksudnya Oke ya. sudah. Oke jangan masuk ke situ lagi. Ini sekarang kita bicara mengenai masalah ini dulu aja. Oke. Iya, tapi menyangka nggak sih Bang, maksudnya nama iklim hakim sendiri sekarang terseret di antara perseteruan antara Rasman dan juga Hotman gitu Bang. Nah, yang Abang tahu sosok iklim hakim itu seperti apa mungkin yang Abang sebelumnya kenal gitu? Secara kerja, profesional Iya, kerja. maksudnya sampai bisa terseret ke kasus ini gitu. Ya sekarang gini, saya tidak mau ikut masuk ke soal penyidikan. Kalau ceritain gitu, penyidikan itu dulu masuk ke penyidikan. Penyidikan itu udah jelas dari penyidikan polisian, ke kejaksaan, sampai ke pengadilan. Oke?
Sosok Iklimah itu seperti apa sih Bang, di mata abang? Ya sebagai wanita baik-baik aja ibu rumah tangga, baik-baik nggak ada masalah. Karakternya gimana, kuat kah dalam bekerja? Bukan soal karakter kuat nggak kuat itu ya memang itu semua cobaan hidup, jadi nggak ada masalah gitu. Ya. Tetap normal aja gitu aja. Tapi menyangka Bang, maksudnya Iklimah tim sampai terseret ke dalam ranah hukum seperti itu. Ya itu masuk ke dari penyidikan itu nanti, kan di hakim aja nanti lihatnya. Bang, saya kecewa nggak mungkin melihat Iklimah tim sampai terseret gini Bang? Apa? Iklimah kan sekarang disebutkan karena saksi-saksinya ada Iklimah, gara-gara Iklimah 2 orang itu berantem ya, abang kecewa nggak? Ya bukan masalah kecewa, memang itu udah hubungan kan jadi jelas kan. Hubungan ini kan bukan masalah Iklimah aja kan, perseteruan antara Rasman dengan sama Hotman. Itu kan memang sebelum itu juga memang kan mereka masalah di Richard Lee dulu kan. Persaingan itu kan Richard Lee. Ya. Jadi mereka berdua itu bukan urusan Iklimah aja, tapi urusan sama Richard Lee juga berseteru kan begitu kan. Gitu aja Dinda. Terima kasih nih ya. Ya, oke. Terima kasih. Bang, foto dulu Bang sebentar Bang. Ingin disampaikan oleh Pak Andre bahwa kita harap ke depan tanggal 20 di persidangan dan seterusnya tidak ada lagi lah ya orang-orang yang mau ya atau berniat mengancam Iklimah Kim. Itu ya Bang ya. Oh iya. Jadi tidak terkecuali, Tidak ada keribut-keributan lagi lah insyaallah gitu ya. Tidak terkecuali siapapun orangnya, mau mereka yang sedang berseteru atau orang lain atau orang yang ikut-ikutan, intinya Pak Andre sebagai orang tua atau bapak dari anaknya Iklimah Kim pasti tidak akan tinggal diam. Gitu ya Pak. Oke. Oke. Bang, tapi kalau bicara soal persidangan antara Hotman sama Rasman, abang kan kemarin juga menyaksikan juga gitu. Mungkin kalau dari Bang Sunan sendiri gimana kemarin melihat peristiwa tersebut? Iya, saya kan kemarin kebetulan tanggal 6 Februari 2025 itu hadir ya. Hadir bukan untuk mendukung siapa-siapa, karena saya tahu dua-duanya, saya juga pernah ribut sama dua-duanya. Jadi memang saya hadir ke situ sebagai seorang junior yang mendapatkan info dari teman-teman media bahwa sidangnya sidang terbuka, bisa disaksikan oleh siapa saja. Ya. Nah, berangkat dari situ, niat saya datang itu adalah ingin melihat, ya, ingin melihat seorang Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution ini bersidang tuh seperti apa sih? Jangan masing-masing tuh hanya ngomong di media sosial, ya begini begitu, Rasman begini, Hotman begini. Saya kepingin melihat mereka sebagai seorang pengacara, ya, yang bersidang, menyajikan alat bukti, ya, lalu melakukan pembelaan, lalu saya bisa melihat fakta-fakta persidangan. Itu yang saya harapkan sebagai seorang junior. Kemarin saya pergi ke sana, ya. Jadi itu dulu yang perlu diketahui, bahwa saya datang ke sana nggak bela siapa-siapa. Saya pengen lihat mereka ini cuma jago pada di sosial media, saling menjatuhkan, ngomong ini ngomong itu, atau mereka memang jago dalam persidangan. Itu yang saya pengen lihat. Kalaupun nanti dari fakta persidangan bagaimana cara mereka membela diri atau bagaimana cara mereka membuktikan satu perkaranya, itulah yang saya akan adopsi untuk pembelajaran saya. Itu niat saya. Makanya kemarin saya juga kecewa. Saya sangat kecewa. Saya dapat info dari teman-teman media bahwa sidangnya terbuka, sidang pertama, kedua, terus lalu kenapa sidang kemarin tertutup? Padahal disitulah momennya kita bisa melihat secara transparan dan terbuka, gitu loh, ya. Dan disitulah sebenarnya momen seorang korban, dalam hal ini Bang Hotman, untuk bisa, yang kalau katanya selalu saya kulitin, nah, menguliti si terdakwa di hadapan publik. Nah, di sini saya jujur saya kecewa, Bang Hotman kenapa nggak langsung keberatan gitu loh? Kenapa nggak minta? Udah buka aja yang mulia. Saya pengen kulitin si Rasman. Jadi transparan gitu loh. Kita bisa lihat. Nah, gitu juga sebaliknya mungkin kalau saya jadi seorang terdakwa, pasti saya juga akan berusaha untuk sidangnya tertutup. Kenapa? Supaya aib saya tidak terbongkar lah. Perilaku jelek saya tidak terbongkar. Itu sih sebenarnya, itu harapan saya, dan kemarin saya kecewa karena sidangnya tidak jadi, malah sidangnya jadi ricuh. Ya pasti tidak seperti apa yang saya harapkan. Nah, mudah-mudahan di tanggal 20 besok, ya, kami ini sebagai junior-juniornya Bang Hotman, juniornya Bang Rasman,
saya yakin juga tentu masyarakat Indonesia pengen lihat gitu secara terbuka dan transparan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu semua. Oh si A itu begini, oh si B itu begini. Jadi jangan cuma ngomong-ngomong di sosial media rame-rame saling menjatuhkan, saling menghujat. Nggak bagus ya buat tontonan masyarakat, jadi tidak mendidik. Saya malu sebagai advokat juniornya kalian kalau kalian hanya berantem lewat di sosial media, di online ya, atau saling serang menyerang, saling menjatuhkan. Saya malu, jujur. Tolonglah kalian senior saya, tunjukkan kehebatan kalian besok di persidangan tanggal 20. Terima kasih. Bang, tapi ini kan efek dari yang kemarin itu kan, jadi pengacaranya si Risman dibekukan sama Firdaus Wibowo gitu kan. Kalau dari abang sendiri gimana tuh? Saya nggak masuk ke urusan itu ya, karena kan memang masing-masing punya punya pemikiran, punya argumentasi. Yang pasti ya apa yang diperbuat ya saya yakin itulah yang akan kita dapatkan hasilnya. Jadi saya juga tidak berharap kemarin sampai segaduh itu, sericu itu. Ya, oke. Oke, Teman-teman. terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Bang,